Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal asfiya. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa taqarram wa ta'azzam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-suruf ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi al-nusub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syahid lisani wa qalbi wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Haji Dr. Alam Syah dan keluarga beliau. Mudah-mudahan beliau dan keluarga beliau diberikan curahan rahmat oleh Allah, diberikan curahan barokah oleh Allah, dan mudah-mudahan keluarganya jadikan keluarga sakinah mawaddah rahmat. Dan kita doakan semua dengan barokah bulan yang agung ini, bulan Rajab, dan di hari Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan beliau dan keluarga beliau sampai keturunan beliau dijadikan orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang bahagia dunia akhirat, dan khususnya putra putri dan cucu beliau sampai akhir zaman jadikan orang-orang yang soleh-solehah, jadikan orang yang soleh-solehah. Karena tidak ada sesuatu kebanggaan bagi orang tua melebihi mempunyai anak yang soleh-solehah. Dan juga para saudara-saudari Al-Faqir yang sama-sama duduk di majlis yang penuh barokah ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua dihujani rahmat, dihujani barokah, dan mudah-mudahan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin masih perdana ini, masih awal. Ya, masih awal, mungkin belum teratur dalam susunan acaranya. Tapi insya Allah saya tujuan dari rumah satu niat, ya, satu niat ingin menyampaikan ilmu dan belajar ilmu. Karena di dalam satu penjelasan Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni menjelaskan man aqada fi baitihi majlisal ilmi, siapa-siapa yang membuat, yang mengadakan di rumahnya majlis ilmu. Ya, man aqada fi baitihi majlisal ilmi, barang siapa yang membuat di rumahnya, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, yang penting niat ya untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, untuk mempelajari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, khairun lahu min ayyahu milyuna alfi dhahabin, ya, milyuna alfi dhahabin, ya. Jadi ulama menjelaskan bahwa mengadakan majlis ilmu di rumahnya itu lebih afdal daripada, ya, untuk dia mendapatkan triliunan daripada uang yang bernilai, ya maksudnya tidak bernilai, ya milyuna, ya alfi dhahabin itu triliunan, ya uang emas, ya. Yang intisarinya yaitu alangkah afdalnya apabila rumah dijadikan sarana untuk menuntut ilmu agama. Karena apabila rumah dipelajari ilmu-ilmu Allah, apabila rumah dipelajari syariat Rasulullah SAW, akan didatangi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan turun sakinah, akan turun barakah, akan turun sa'adah minallah Subhanahu wa taala.
Berhubung sekarang momen di bulan Rajab, insya Allah nanti kita akan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, karena kita ini butuh barokah ya, kita jelaskan sedikit tentang masalah barokah. Di bulan Rajab ini Nabi Muhammad SAW sering kali keluar dari lisan suci baginda Nabi Muhammad SAW satu doa yang mungkin kita sudah hafal semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sampai itu saja hadisnya. Ya Allah, barik lana Allahumma ya Rabb, ya beri berkahkanlah untuk kami ya fi Rajab. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak minta lainnya, tapi minta barokah? Karena ya barokah adalah satu pemberian Allah SWT yang menyelubungi kepada semua kebahagiaan, yang menyelubungi kepada semua nikmat, yang menyelubungi kepada semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa al-barakatu ziyadatul khair. Ya, barokah adalah tambahan kebaikan. Apabila barokah turun di keluarga kita, maka rumahnya akan penuh dengan kebaikan. Kalau barokah turun kepada umur kita, maka umur kita penuh dengan kebaikan. Ya, apabila barokah turun kepada harta kita penuh dengan kebaikan. Apabila waktu kita, nafas kita, dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita diberkahi oleh Allah, maka niscaya semua akan penuh dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Sangat banyak kebaikan. Umur panjang kebaikan, rezeki luas kebaikan, segala sesuatu yang dinilai baik itulah menyelubungi daripada makna barokah. Ya, oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, minta umurnya diberikan barokah, minta waktunya diberikan barokah, minta hartanya diberikan barokah. Kalau turun kepada umurnya tidak dipakai kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna umur yang barokah. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau menjelaskan dalam satu kata mutiaranya, ya, al-barakatu jundun khafiyun min junudillah. Ya, barokah adalah tentara Allah, tentara yang samar, tidak kelihatan oleh kasat mata. Ya, tapi semuanya orang minta barokah. Ya. Al-barakatu jundun khafiyun min junudillah. Barokah adalah tentara Allah, pemberian Allah yang tidak kasat mata daripada tentara Allah SWT. Yursilullahu ala ibadihi man yasha. Allah Ta'ala kirim barokah tersebut kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala yang Allah kehendaki. Ya. Idza halat ila malin kathartu. Apabila barokah turun kepada harta, maka barokah itu akan memperbanyak harta kita. Ya, tapi jelas yang dimaksud banyak ini bukan banyak secara nominalnya, tapi banyak secara manfaatnya dan faedahnya. Ya. Fa idza halat ila umrin. Ya, apabila barokah turun kepada umur, amartu bit ta'at. Apabila barokah turun kepada umur kita mendapat barokah turun di umur kita, maka umur kita tidak terlepas kecuali hanya tunduk kepada Allah, kecuali hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza halat ila auladin aw ila ibnin wa banatin, apabila barokah turun kepada anak-anak kita, turun kepada anak atau anak laki atau perempuan kita, maka aslahathu, maka menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Ya, ini barokah. Ya, ini. Nah, dari mana kita dapat barokah? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ya. Jadi mana barokah sangat luar biasa. Ya, al-barokah ziyadatul khair. Barokah ada tambahan kebaikan. Nah, duduknya kita insya Allah kita minta barokah dari Allah, kita minta barokah dari Rasulullah SAW melalui daripada duduknya kita mempelajari sunnah baginda Nabi Muhammad, mempelajari hukum-hukum Allah dan mencintakan hati kita kepada wali-wali Allah, salah satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Jadi butuh kita barokah. Ya. Maha guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Habar Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, beliau pernah menyampaikan satu kata mutiara. Apa kata beliau? Hinama naltamisul ilma wajadnahu fil kutub. Tatkala kami cari yang namanya ilmu, kami tidak dapatkan kecuali dalam kitab-kitab. Apa maknanya? Kalau kita ingin alim, ingin pintar, maka harus kita belajar
kita, membaca kitab, belajar kitab dengan para guru. Ya, tidak mungkin ilmu itu datang dengan seperti ilham, tidak mungkin ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ya innamal ilmu bitta'allum, bahwasanya ilmu didapat dengan belajar. Walaupun mungkin kita anaknya wali, mungkin kita anaknya ulama, mungkin kita hanya siapapun, kalau nggak belajar tetap aja bodoh. Ya, tetap bodoh. Walaupun mungkin kita anak orang yang bawahan tapi rajin belajar, getol mutolaah, getol rajin belajar, maka Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan dengan kealiman. Ya. Jadi kata Maha Guru saya, hinama naltamisul ilma wajadnahu fil kutub, tatkala kami cari yang namanya ilmu, kami tidak dapatkan kecuali dalam kitab-kitab. Wahina mana tamilsul barakah fala najiduha illa fis salihin. Tatkala kami cari yang namanya barokah yang sekelumit yang saya jelaskan di atas tadi, kami tidak dapatkan kecuali ada pada orang-orang yang soleh. Apa maknanya? Kalau kita ingin barokah yang saya jelaskan di atas tadi, yaitu barokah dalam umur, barokah dalam waktu, barokah dalam harta, barokah dalam anak, barokah dalam keluarga, barokah dalam segala-galanya, maka kita cari, mendekat, mencintai, membantu para orang soleh. Dengan apa? Bertawasul. Ya, dengan apa? Membantu. Ya, dengan apa? Berkhidmat. Salah satunya kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita keluar dari majlis ini, kita dipenuhi dengan barokah Allah, kita dipenuhi dengan barokah para awliya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah dan hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekelumit tentang masalah barokah. Nah, disinilah sir rahasia kenapa baginda Nabi Muhammad SAW tatkala sudah masuk bulan Rajab, bulan yang sangat agung ini, bulan yang sangat ijabah ini, bulan yang dibanggakan oleh para wali-wali Allah, sehingga semua para wali Allah Ta'ala sudah masuk bulan Rajab, pasti beliau-beliau itu mengejar waktunya dipenuhi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan warna-warni ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada istilah namanya aula rojabiyun, wali-wali rojabiyun. Kenapa? Karena saking getolnya para ulama, saking getolnya para aulia, ya benar-benar mengejar barokah dari Allah, sehingga ada wali-wali yang khusus diangkat pada bulan Rajab. Yang kita telah pelajari dan kita dengar dari guru-guru kita sudah tahu semuanya, tapi mungkin batinnya kita menentang dengan itu semuanya. Kenapa? Karena belum mendapat hidayah. Nah, hidayah ya kita bisa dapatkan dengan satu, yaitu kita sambungkan batiniah kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga para ulama mengatakan, dalam satu kata mutiaranya, ya a'zamu ma yanzilu minas sama' al-hidayah. Ya, paling agungnya sesuatu yang turun dari langit yaitu hidayah. Ya, hidayah. Tahu kita sekarang bulan apa tuh Rajab, Masya Allah, beramal satu amal dilipat gandakan sampai 700 lipat ganda. Ya, amalan apapun itu, entah itu sedekah, ya, entah itu puasa, entah itu amal soleh yang macam-macam, tatkala sudah masuk bulan Rajab, Allah Ta'ala itu lipat gandakan minimal 10 kali dan maksimal sampai 700 lipat ganda di bulan Rajab. Ya, tapi banyak di antara kita mungkin masih melalaikan ini semuanya. Ya, melalaikan daripada keagungan ya sesuatu yang telah agungkan, yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kita butuh belajar. Ya, kita butuh memutolaah bagaimana sih ya para awliya Allah, bagaimana sih sunnah baginda Nabi Muhammad SAW tatkala sudah masuk bulan Rajab. Tapi insya Allah nanti ya, bulan-bulan yang akan datang ya kita akan belajar ilmu, kita akan belajar syariat, kita akan belajar sunnah baginda Nabi Muhammad SAW agar kita ya menitih kehidupan lurus seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ibadah apapun tidak mungkin diterima oleh Allah SWT tanpa didasari dengan ilmu. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang pernah disampaikan oleh maha guru saya, ya, qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, wa zakku kama ra'aitumuni uzakki. Zakatlah kamu seperti kalian melihat aku zakat. Wa sumu kama ra'aitumuni asumu. Dan puasalah kamu seperti kalian melihat aku berpuasa. Wa hajju kama ra'aitumuni ahujju. Ya, berhajilah kalian
sebagaimana kalian bertakwa berhaji. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya adalah memerintahkan kita semua, ya, melazimkan kepada kita semua untuk kita selalu mengamalkan warna-warna ketaatan seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak lain dan bukan, jelas harus kita mengetahui bagaimana ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak tidak mendapati zaman Nabi Muhammad SAW yang mendapati para sahabat. Ya, sahabat adalah murid-murid baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat bagaimana sholat Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi, bagaimana muamalah Nabi. Tahu semua sahabat, diturunkan kepada tabi'in. Ya. Tabi'in mempunyai murid namanya tabi'in. Ya, salaf, khalaf sampai kita. Lah, apa yang diturunkan itu al-ilmu. Al-ilmu. Jadi mulianya seseorang dengan ilmu. Nah, ini yang kita kejar. Bukan ilmu umum, bukan ilmu yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad, ilmu yang berdasarkan dalam Al-Quran sama hadis Rasulullah SAW. Ya, makanya itu tidak ada sesuatu yang lebih agung yang kita dapatkan melebihi daripada ilmu. Tidak ada sesuatu amaliyah yang agung melebihi daripada belajar ilmu. Tidak ada sesuatu amaliyah yang lebih dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melebihi daripada duduk di majelis ilmu. Sehingga tatkala kita duduk di majelis ilmu, niat mempelajari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, niat menghilangkan kebodohan, niat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sedetik saja seperti beribadah 700.000 tahun. 700 tahun. Kita sedetik duduk saja, enggak megang pulpen, ya enggak mencatat, belum mengamalkan dan belum menyampaikan, duduk saja niat menuntut ilmu agama lebih afdal daripada beribadah 700 tahun. Ya, bukan ibadah saja, siangnya berpuasa, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 700 tahun. Mana di antara kita yang mampu beribadah sampai 700 tahun, enggak tidur, enggak makan? Ya, terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mendapatkan karunia yang besar itu, maka senantiasa kita hadir di majelis ilmu. Memang banyak sekarang sarana untuk kita menuntut ilmu, tapi tetap ya, kalau al-barakah wal asrar, barakah dan sir tetap ya harus kita dapatkan dengan kita duduk bersama dengan guru mempelajari sunnah baginda Nabi Muhammad. Kita di HP bisa belajar di HP, banyak ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang menjelaskan ilmu di HP, tapi barokah sama asrar tidak kita dapatkan. Cuma mungkin kita dapatkan secara penjelasan saja. Ini kata maha guru saya. Ya gitu. Tapi kalau barokah, apa barokah? Yang jelas tadi itu barokah. Ilmu bisa manfaatkan, ada barokah. Ilmu bisa kita amalkan karena barokah. Nah gitu. Jadi sesuatu yang paling agung yang Allah Ta'ala turunkan, yang turun dari langit, yaitu al-hidayah. Maha guru saya, al-alim al-lama al-mustid al-habib Muhammad, beliau sering menyampaikan akhir zaman yang paling mahal yaitu hidayah. Ini yang paling mahal. Orang zaman dulu banyak jadi wali-wali, orang zaman dulu banyak jadi ulama. Kenapa? Karena hidayah sangat turun deras kepada beliau-beliau. Tapi kenapa zaman sekarang kok sangat sulit untuk mendapatkan hidayah? Satu, karena sebab banyak dosa atau amaliyah yang menentang syariat yang kita amalkan, sehingga kita tertutup daripada mendapat rahmat, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita pelajari. Ya, kita pelajari bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan ini persis dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kita hidup di muka bumi ini tidak terlepas daripada yang namanya ilmu. Tidak lepas. Ya, kebahagiaan ada dalam ilmu, keselamatan ada di dalam ilmu, segala hal ada dalam ilmu, pengobatan juga dalam ilmu. Ya, kalau saya sakit, ya harus perlu ilmu. Kenapa kalau kita sakit pergi ke dokter? Karena dokter yang megang ilmu. Ya, kenapa kok gak bisa mengobati? Karena bodoh. Lah kebodohan itulah jadikan sebab dia mendapatkan apa? Sakit. Ya, kalau kita butuh mungkin motor kita rusak, mobil kita rusak, nggak mungkin kita bisa membetulin sendiri. Kenapa? Karena otak kita tidak ada ilmu. Kita butuh ke bengkel. Kenapa? Karena orang-orang bengkel mengerti tentang masalah ilmu. Jadi semua kesuksesan di dunia dan akhirat ilmu.
Kebahagiaan di dunia dan akhirat ilmu. Ya, kemuliaan di dunia akhirat ilmu. Ya, keagungan di dunia dan akhirat ilmu. Semua ada dalam ilmu. Ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, ilmu. Ya, makanya kita tidak boleh terlepas daripada yang namanya ilmu. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu. Ya, mulai digendong ibu sampai masuk liang lahat. Kenapa? Kita di dunia ini dipenuhi dengan problematika kehidupan, tentang masalah keluarga, tentang masalah pendidikan, tentang masalah makanan, semuanya. Ya, kebaikannya ada di dalam ilmu. Nah, gitu. Makanya ya saya tadi berangkat Bismillahirrahmanirrahim, niat mengajar dan niat belajar ilmu, dan niat silaturahmi, dan niat mencari barokah kepada wali-wali Allah. Insyaallah nanti saya akan berziarah kepada Syekh Maulana Syekh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Untuk apa? Barokah. Ini barokah. Bahkan Syekh Mahrus Ali mengatakan, ya, siapa yang getol ziarah kepada wali-wali Allah, tah masih hidup atau sudah meninggal, yang cinta ziarah kepada wali Allah, tah masih hidup atau meninggal, maka dia dan anak cucunya sampai 7 turunan akan diberikan kehidupan yang sejahtera dan barokah. Nah, gitu. Jauh-jauh ke sini ya ini cari barokah. Inilah ya sekelumit tentang penjelasan daripada barokah. Mudah-mudahan kita ya mulai saat ini ya kita harus mengetahui tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita semuanya. Jelas kita tuh sudah hafal dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya mungkin sudah tahu walaupun TK, SD, SMA tahu semuanya artinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa ini suatu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Taala ciptakan kita semuanya hanya untuk beribadah. Ya, beribadah. Jadi kalau seandainya kita memakai kehidupan kita bukan untuk ibadah, berarti kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah kalau kita dikasih sakit. Jangan salahkan Allah kalau kita dikasih kerbangkrutan. Jangan salahkan Allah kalau kita dikasih kesedihan. Jangan salahkan Allah kalau kita kasih kesusahan. Kenapa? Kita tidak bersyukuri atas kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang mana kehidupan ini hakikatnya Allah Ta'ala ciptakan kita semuanya hanya untuk beribadah. Tatkala kita dikasih telinga normal, mata normal, hidung normal, ya semua kehidupan kita kasih masih normal alias hidup, ya kita nggak dipakai untuk taat kepada Allah, nggak kita pakai untuk ibadah Allah Ta'ala, berarti kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan, ya hakikatu syukri, hakikat dari bersyukur bukan mengucapkan alhamdulillah, bukan. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah itu memuji Allah Subhanahu wa taala atas agungnya nikmat. Ya, apa bersyukur yang hakiki? Sarful abdi jami'a ma'an Allah alaihi lima khuliqa li ajlihi, yaitu mencurahkan seorang hamba kepada segala sesuatu nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya, ya untuk sesuatu yang Allah Taala ciptakan untuknya. Secara global tadi dijelaskan bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala untuk apa? Beribadah. Dikasih rizki harus untuk ibadah. Dikasih sehat harus untuk ibadah. Ibadah bukan sholat saja, bukan. Ya, kullu ma'rufin sadaqah. Ya, al-ibadah ismu jinsin li kulli ma'rufin, kata ulama. Ibadah itu isim jenis, isim yang dipakai untuk menjelaskan tentang segala sesuatu kebaikan, itu disebut ibadah. Entah mahdoh atau ghairu mahdoh. Apa mahdoh? Murni, ya, yang berkaitan dengan Allah, atau ghairu mahdoh, kata senyum. Ibadah bukan senyum. Ibadah. Ya, ngasih makanan ibadah. Ya, bahkan ibadah yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW ngasih makanan. Ya, biar tambah banyak makanannya. Kata Syekh, bukan enggak banyak, sudah banyak. Canda ini. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, fatashtu kullal khair, ya, falam ajid mithla it'amit ta'am. Aku cari yang namanya kebaikan-kebaikan. Ya, tidak aku dapatkan fadilahnya melebihi daripada ngasih makan orang. Berarti ibadah kan? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini butuh ilmu kita. Jadi mengamalkan sesuatu kalau didasari ilmu menjadi ibadah yang aku. Ya.
Jadi kita kalau diberi kenikmatan, ya rizki itu macam-macam. Ya, kullu nikmatin minallah fahuwa rizq. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba itu rizki. Ya, kalau kita pikirnya rizki hanya uang saja, bukan. Ya, rizki uang itu yang paling rendah. Rizki uang yang paling rendah. Ya, tidak ada apa-apanya uang kalau kita sakit. Tidak ada apa-apa uang kalau kita hidupnya susah. Sehingga Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, ya, al-arzaq yang qasimu ila arba'ati aqsamin. Rizki terbagi menjadi 4 macam. Ya, yang paling rendah wal mal. Rizki yang paling rendah yang Allah berikan kepada hamba yaitu harta. Ya, harta. Oleh sebab itu, ya, Allah SWT memberikan harta kepada orang yang Allah benci dan kepada orang yang cintai. Contohnya, ya, coba kalau kita pikir orang yang paling kaya di dunia siapa? Orang kafir. Ya, rata-rata orang yang paling kaya itu orang kafir. Apa maknanya? Bahwa nikmat rezeki tidak ada apa-apanya. Lau tazimu, ya, lau tazidu dunya, ya, indallahi janaha ba'udatin apa itu? Masakallahu kafirun subhatamai. Seandainya dunia seisinya ini ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, ya, ada harganya di sisi Allah Ta'ala, walaupun seberat sayapnya nyamuk, ya, maka mustahil Allah Ta'ala akan berikan seteguk air minum kepada orang kafir. Ya. Apa maknanya? Bahwa nikmat rizki harta itu yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Yang di atasnya apa? As-sihah wal afiyah. Di atas daripada rizki harta yaitu kesehatan. Ya. Dikasih uang 1 triliun tapi koma, buat apa? Ya, dikasih uang 1 M, ya, tapi punya naudzubillah stroke, naudzubillah ginjal, naudzubillah kanker, ya buat apa? Nggak bisa merasakan kenikmatan banyaknya harta. Jadi sehat itu lebih tinggi daripada, makanya jangan mengeluh. Kalau dikasih sehat, alhamdulillah itu lebih dari segala-galanya. Ya. Di atas lagi apa? Ya, sholahul abna, ya, mempunyai anak yang soleh-soleha. Ya, anak yang soleh-soleh itu bukan yang mempunyai pangkat jenderal, bukan. Anak yang soleh-soleh itu bukan yang mempunyai gelar sarjana S1 S2, bukan. Ya, yang anak soleh-soleh itu bukan yang mempunyai IQ, ya, kecerdasan yang luar biasa, bukan. Anak yang soleh-soleh itu anak yang tunduk kepada Allah dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada orang tua, tunduk kepada guru, tunduk kepada baginda Nabi Muhammad. Iya, beradab kepada sesama, berakhlak walaupun kepada hewan. Iya. Walaupun nggak punya pangkat jenderal, walaupun mungkin miskin, tapi dia bertitel soleh, dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jadi saya minta dari mudah-mudahan kita semuanya dan keturunannya Pak Haji Alam Syah diberikan, ya, keturunan dijadikan anak yang soleh. Kenapa? Tidak ada yang melebihi daripada pemberian atau kebahagiaan yang melebihi daripada mempunyai anak yang soleh. Nah ini, ya. Bagaimana kita menjadi orang soleh? Satu, harus belajar ilmu. Yang lebih tinggi lagi apa? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, rizki yang paling agung, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini kita mendapatkan rizki yang paling agung dari Allah Ta'ala. Didudukannya kita di majelis yang di sini kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Umur kita hanya untuk ibadah, umur kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ngomong terus nanti enggak baca-baca nih. Mau maghrib. Saya teruskan dulu ngomongnya, nanti bacanya setelah sholat maghrib gitu ya. Kalau waktunya terlalu pendek, sudah ngebut ada nih 140, 100 hampir 160. Saya tetap baca datanya 4:30. Sudah maksain datanya tadi itu. Iya, jadi ya saya teruskan insyaallah nanti setelah selesai ngaji secara secara musyafahah, ya, nanti baca manaqibnya, ya, nanti pada maghrib setelah sholat maghrib. Tapi tidak tahu, kalau saya sabar saja. Tidak tahu bapak-bapak sabar nggak kira-kira? Sabar. Nah, itu jangan taruh di depan makanannya.
Gila semua. Ini mengundang apa namanya syahwat ini. Iya, insyaallah. Jadi majlis ya kalau ingin barokah dan ingin apa namanya itu banyak apa betah orang yang hidup itu ya banyak makanan gini. Kalau ada makanan pulang, saya juga mau pulang pada makanan. Insyaallah. Nah, gitu masyaallah. Alhamdulillah. Jadi begitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Untuk beribadah. Jadi kalau seandainya waktu atau sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk ibadah, berarti kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah kalau kita mendapat musibah. Jangan salahkan Allah kalau kita mendapatkan kesusahan. Ya. Musibah bukan hanya tabrak mobil, tatkala hati kita gundah, otak kita itu banyak pikiran, itu musibah. Iya. Pada suatu waktu Rasulullah SAW itu ada suatu tempat, tiba-tiba ya lampu yang menyinari beliau tatkala beliau kumpul pada sahabatnya itu mati. Apa yang disampaikan beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau kita mendapat musibah harus disunahkan baca inna lillahi. Ya. Apa kata sahabat? Sahabat berkata, musibatun hadih ya Rasulullah. Apa musibah kok paduka baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata Nabi SAW, kullu ma yusi'ul mu'min, kullu ma yahumul mu'min fahu musibah. Segala sesuatu yang membuat susah hatinya orang mukmin itu musibah. Musibah. Bagaimana menghilangkan musibah? Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah majlis ini menghilangkan musibah kita semuanya insyaallah. Iya. Ini yang kita perlukan. Walaupun remeh, ya remeh, tapi ini ibadah yang luar biasa. Tidak ada ibadah yang melebihi daripada ngaji, tidak ada. Boleh Anda setiap hari hatam Quran, boleh wirid, ya sehari semalam boleh, tapi tidak bisa menandingi kepada dunia kita duduk di majlis kita mendengar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Sayyidina Abu Dzar tertera kitab Tanqihul Qaul karang Imam Nawawi Al-Qahtani. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, julusuka sa'atan. Ya, fi majlisil ilmi la tamussu qalban wa la taqu harfan khairun laka min ibadati min sholati alfi rakaatin. Dudukmu sebentar di majlis ilmu, kamu enggak megang pulpen, enggak nulis ilmu-ilmu yang kamu dengar. Ya, kamu tidak menulis ilmu-ilmu yang kamu dengar dan megang pulpen. Ya, itu lebih afdol daripada kamu sholat 1000 rakaat. Kalau saya tanya mungkin ya, Pak Haji Alam sepenang sholat 1000 rakaat. Terawih dia pingin yang cepat kok. Ya kok terawih. Di sana 1 jam, setengah jam. Ini 2 menit, cari 5 menit kok ya. Sama saya juga begitu, manusia begitu kan ya. Iya. Mau sholat 1000 rakaat bagaimana? Terawih cari yang paling cepat kok. Nah, bagaimana cara menandingi semuanya? Hadir majelis ilmu sudah cukup sudah. Tidak bisa menandingi hadir majelis ilmu. Ya. Hadir majelis ilmu bukan menjadi kiai, bukan. Ya. Kita ngaji satu, ya, agar kita tahu hukum Allah. Kita ngaji satu agar kita tahu, ya, daripada sunnah Rasulullah. Ya, karena kunci daripada kebahagiaan, kunci daripada keselamatan, kunci daripada kemuliaan satu, al-ilmu. Ilmu tidak ada yang lain. Ya, saya suruh membuat kue kue lapis nggak bisa, nggak jadi lapis nanti. Ya kenapa? Nggak tahu ilmunya kok. Ya, membuat lapis nggak bisa karena ilmu segala hal. Ya, butuh kepada ilmu, apalagi ilmu kedokteran. Ya, yang mana dianjurkan oleh syariat. Ya, begitu. Jadi semua butuh ilmu. Sehingga tadi jelaskan ya oleh Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin ya mentafsirkan makna firman Allah Ta'ala di wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetap ya hakikatnya bukan untuk ibadah sebelum itu. Tapi apa? Litolabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Gak mungkin kita bisa ibadah tanpa ada ilmu. Apa maknanya? Kita di dunia ini diperintahkan 2 perkara. Ya, menuntut ilmu syariat sama beribadah, yaitu mengamalkan ilmu yang kita pelajari.
Ya, secara apa itu? Secara globalnya kita diperintahkan untuk ibadah, tapi jelas al-wasailu hukmul maqasid. Perantara hukumnya seperti tujuan kita beribadah. Tanpa ada ilmu nggak jadi ibadah nanti. Ya, berarti apa? Berarti sebelum kita ibadah harus menuntut ilmu. Lah majlis seperti inilah yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Ya. Ini sekelumit ini mudah-mudahan menjadi dorongan buat kita semuanya untuk getol menuntut ilmu agama. Imam Ghazali tertera dalam kitab Ihya, yang saya baca pada waktu ini, kitab Al-Barakah fi fadli sya'i wal harakah, afdalul mandubat fa huwa talabul ilmi. Paling afdalnya perkara yang sunnah yaitu menuntut ilmu. Makanya besok-besok mungkin kalau mungkin Bapak Alam Syah masih muda lagi, masih bersedia untuk ngaji lagi, tatkala kesini jangan niat apa-apa, niat ngaji. Ngaji itu apa? Untuk jadi kiai? Bukan. Untuk jadi dai? Bukan. Untuk jadi priai? Bukan. Satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah bukan untuk ini itu, bukan ingin panjang umur, bukan ingin rezeki luas, bukan. Satu ingat, kalau kita ibadah, apapun ibadahnya harus satu tujuan, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami melaksanakan hak-hak suami kepada istrinya, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri tunduk kepada suami, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak tunduk kepada orang tua, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jadi warisan, bukan. Ingat, terutama anak ini. Anak penting. Kita kan anak semuanya kan, anaknya bapak kita kan. Gitu kan. Awas, kita harus jadi seorang yang berbakti ke orang tua, karena yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita yaitu orang tua. Ini butuh ilmu juga. Butuh ilmu juga. Karena apapun yang kita kerjakan orang tua kita akan dibalas sama anak kita. Mau nggak mau itu. Kalau kita berani sama orang tua kita, awas, jangan mengelak nanti kalau kita mempunyai anak yang berani sama kita. Ini pasti terjadi. Begitu. Jadi kita harus benar-benar kehidupan kita dipenuhi dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya tidak bosan, selalu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu, kita ibadah hanya satu tujuan, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Haji, Pak Dokter mengundang kita ingin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin puji saya, bukan. Kata Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir dan mufti orang Mesir, beliau mengatakan, la ta'budullaha liyu'ti. Janganlah kamu beribadah, janganlah kamu melaksanakan taat agar Allah Ta'ala memberikanmu sesuatu. Memberi surga, umur panjang, rezeki lancar, jangan. Ini sangat remeh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'budullaha liyu'ti. Janganlah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala memberimu. Jangan. Walakin ubudullaha liyardha. Akan tapi sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwalah kamu kepada Allah. Beribadah kamu kepada Allah. Tunduklah kamu melaksanakan perintah Allah agar Allah Ta'ala ridha kepadamu. Fa in radiya, apabila Allah Ta'ala sudah ridha, akhsyatka bi'ata'i, akan membuat kagum, membuat kaget kepadamu dengan pemberian Allah yang sangat luar biasa. Permintaan kita itu terbatas. Tapi Allah Ta'ala mempunyai simpanan yang sangat luas di belakang yang kita nggak pikirkan. Itulah yang kita harapkan. Makanya kita cukup minta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama aja yang kita ta'lim, salah satu aturan niat tatkala kita belajar, satu niat ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa kalau dekat mungkin setengah jam perjalanan, saya mungkin bisa seminggu sekali atau setiap hari mungkin. Ini berpun jauh 3 jam. Ini ngebut sudah. Nggak apa-apa, sebulan sekali mudah-mudahan istiqomah. Mengamalkan hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imamul Hafidz Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi kulli syahrin atala Allah umrah wa wassa'a rizqah wa amatahu ala husnil khatimah. Siapa-siapa yang menghadiri satu majlis ilmu, siapa-siapa yang hadir kepada majlis ilmu walaupun sebulan sekali,
Allah Ta'ala pasti akan panjangkan umurnya. Allah Ta'ala pasti akan luaskan rizkinya. Ingat, kalau kita mengisi jangan rizki uang saja. Ya, rizki kesolahan anak, rizki keberkahan hidup itu lebih top daripada rizki uang. Ya. Wa amatahu ala husnil khatimah. Dan pasti, bukan mungkin, pasti. Ya, kalau saya jelaskan masalah tafsirnya atau panjang. Pasti Allah Ta'ala akan matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Ini kalau ngaji sebulan sekali, bagaimana kalau setiap hari? Ngaji apa? Ngaji syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi maula daiman abadan ala habibika khairil bihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karamin ya rabbi